Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ozan Veliati dari kelas belajar dan pembelajaran akan mempresentasikan mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang pertama akan saya paparkan mengenai pengertian kecerdasan menurut Howard Gardner. Kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Menurut Howard Gardner, setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya yang disebut kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk memiliki 8 bentuk yang tadi telah dipaparkan oleh Howard Gardner. Yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik, yang kedua matematis logis, kemudian spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Yang pertama mengenai kecerdasan linguistik adalah merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi kecerdasan linguistik adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang mampu mengolah kata-kata yang keluar dari lisan ataupun yang dia tulis itu dengan efektif dan komunikatif serta dengan baik, dapat dimengerti oleh orang lain ataupun dapat dimengerti oleh umum. Kecerdasan linguistik itu biasanya dimiliki oleh pembaca berita, pendongeng, pembicara, orator, editor, wartawan, dan sebagainya. Yang kedua, kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan mengolah angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Orang yang dengan memiliki kecerdasan matematis logis biasanya itu adalah pengolah data, ahli matematika, ahli statistik, peneliti, ahli biologi, ahli logika, programmer, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Orang yang memiliki kecerdasan spasial ini biasanya adalah perancang, pencipta, penemu, pemburu, pemandu, dan sebagainya. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani adalah kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Kemampuan menggunakan seluruh tubuh ini maksudnya adalah kemampuan untuk menggunakan baik indera yang dimiliki oleh seseorang ataupun bagian tubuh lain untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan atau apa yang ingin dia lakukan. Nah, seperti itu. Itu biasanya penari, pengukir, ahli bedah, penata, atlet, mekanik, aktor, dan sebagainya. Yang kelima, kecerdasan musikal. Seperti namanya ya, kecerdasan musikal berarti kemampuan mengenangani berbagai bentuk musik dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Jadi kecerdasan musikal itu bukan hanya untuk menciptakan musik ya, tapi untuk hanya mempersepsi bisa, membedakan antara berbagai jenis musik atau genre musik itu juga bisa, mengubah atau mengaransemen musik juga bisa, ataupun mengekspresikan atau menciptakan musik tadi. Seperti penikmat musik, kritikus musik, komposer, komponis, penyanyi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Jadi interpersonal itu adalah kemampuan dari seorang untuk memahami orang lain. Memahami di sini dapat memahami suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan. Nah, orang dengan kecerdasan interpersonal biasanya itu adalah negosiator, sales, entertainer, pekerja sosial, dan sebagainya. Jadi orang dengan kecerdasan interpersonal itu mampu untuk mempersuasi orang lain, seperti pekerjaan ini ya. Yang selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kebalikan dari kecerdasan interpersonal. Intrapersonal berarti kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Orang dengan kecerdasan intrapersonal biasanya itu filosof, peneliti mandiri, psikolog, perenung, dan sebagainya. Yang terakhir, kecerdasan naturalis.
Kecerdasan naturalis berarti keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar, ya seperti namanya naturalis. Kecerdasan naturalis ini biasanya dimiliki oleh ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis, dan sebagainya. Poin-poin dalam teori multiple intelligence itu adalah bahwa secara umum atau secara realitas umumnya, setiap individu itu memiliki salah satu dari kedelapan kecerdasan tersebut, atau salah dua atau salah tiga atau beberapa yang, dan pasti setiap individu itu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dari kedelapan itu. Semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Dan tentu saja banyak cara menjadi cerdas di setiap kategori. Intinya, pendidikan multiple intelligence itu adalah upaya untuk menghargai individu sebagai pribadi yang unik atau personalitas yang memiliki karakter tersendiri dari orang lain. Jadi, pendidikan multiple intelligence itu adalah tentang bakat dan minat yang akan dikembangkan oleh siswa dengan dukungan sekolah, di mana satu dan lainnya berbeda dalam minat dan kecerdasannya itu. Dalam menerapkan multiple intelligence berarti mengelola perbedaan individu sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Konsekuensi penerapan multiple intelligence itu adalah perubahan dalam strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditentukan. Strategi dalam pembelajaran multiple intelligence itu seperti upaya mengoptimalkan semua kecerdasan. Jadi dari 8 kecerdasan itu coba untuk dioptimalkan dan ditemukan mana yang menonjol, untuk kemudian siswa mencapai kompetensi tertentu yang terdapat dalam kurikulum yang dapat digunakan untuk sebagai acuan di mana kecerdasan mana dari seorang siswa itu yang dapat dimanfaatkan untuk kedepannya yang menonjol itu. Langkah penerapan strategi pembelajaran multiple intelligence itu dengan memberdayakan semua jenis kecerdasan pada setiap mata pelajaran. Jadi 8 jenis kecerdasan itu harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran yang ada. Mengoptimalkan capaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa. Multiple intelligence strategi pembelajarannya yang selanjutnya adalah mengoptimalkan semua kecerdasan yang dimiliki siswa, menjadikan setiap siswa sang juara pada bidang tertentu sesuai kecerdasan yang menonjol pada dirinya. Ya, yang seperti saya bilang tadi, bahwa setiap orang itu pasti memiliki satu atau dua yang menonjol dari kedelapan multiple intelligence tadi, dan itu dalam pembelajaran siswa harus menjadi sang juara pada bidang yang dia tonjolkan itu. Nah, seperti itu. Mendorong guru melakukan inovasi terus-menerus dalam cara mengajarnya. Dan selanjutnya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tentu saja untuk dalam rangka siswa itu mampu mengembangkan kemampuannya secara dia dapat mengembangkan dengan senang hati, dengan tidak terpaksa, dan dengan tidak mendapat tekanan dari pembelajaran itu sendiri. Bukan siswa nanti malah mengembangkan tapi malah tertekan dan akan menjadi bimbang. Nah, seperti itu. Esensi teori pendidikan kecerdasan majemuk itu adalah dapat disingkat dalam MATC. MATC itu yang M menghormati keunikan setiap orang. Jadi setiap orang memiliki keunikan dan kita harus menghargai, menghormati, dan kita tidak boleh merasa seperti orang itu cuma bisa di kecerdasan musikal, saya punya kecerdasan ini, kecerdasan itu. Ya, tidak semata-mata satu kecerdasan akan menjadikan seseorang atau siswa itu superior dari yang lain. Tidak, karena kecerdasannya saja sudah berbeda, dan itu adalah sebuah perbedaan yang harus dihargai, dan itu adalah sebuah perbedaan yang akan membuat negara ini membutuhkan 1, 2, 3, seterusnya manusia yang dapat berguna dengan kecerdasan yang berbeda tadi. Yang A, adanya berbagai variasi cara belajar.
Yang T, tersedianya sejumlah model penilaian, jadi penilaian tidak hanya satu, mengingat keahlian atau kecerdasan yang menonjol tadi itu pun berbeda dari setiap siswa. Dan yang C, cara yang hampir tak terbatas untuk mengaktualisasikan diri. Jadi dengan berbagai jenis kecerdasan majemuk yang ada, ditambah lagi dengan ada yang menonjol, itu cara untuk mengekspresikan, untuk mengaktualisasikan diri dalam pembelajaran itu hampir tidak terbatas. Ada caranya, ada saja caranya. Dan dengan bantuan guru juga untuk menstimulasi, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga untuk menyediakan panggung dari siswa untuk belajar. Kecerdasan majemuk ini akan dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan sangat baik dan tepat sasaran. Jadi siswa dapat dengan senang hati, dengan tepat sasaran, mengembangkan kecerdasan majemuk yang menonjol ataupun yang ingin dikembangkan oleh siswa tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan PPT yang saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mengambil dari PPT dosen pembimbing dari mata kuliah pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.